Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, para penuntut ilmu yang semoga diberkahi waktu-waktunya. Semoga Allah melimpahkan pada kita ilmu yang bermanfaat, yang menjadi penerang bagi hati kita dan umat. Semoga kita termasuk orang-orang yang melanjutkan tongkat estafet dakwah Anbiya, jadi pewaris para nabi, dan itulah sebaik-baik manusia di muka bumi. Allahumma amin. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Ma'alim fi Thariqi Thalabil Ilmi karya Syekh Abdul Aziz Sadhan hafizahullahu taala. Masih dalam pembahasan tentang istifadah dari majelis ilmu ya. Dari halaqah. Ini bagian yang ketiga berarti. Namun perkara yang ke-8 sekarang. Qala al-mu'allif hafizahullah al-amru tsamin, perkara yang ke-8, al-hadar minal ya'si, hati-hati dari putus asa. Putus asa, putus semangat, putus harapan, putus cita-cita. Enggak punya selera sudah hidupnya, enggak punya gairah. Hati-hati dari hal itu. Ada beberapa faktor yang membuat orang itu putus asa. Maka waspadailah faktor-faktornya dan hindarilah atau singkirkanlah. Rubbama yahduru ba'duna inda syekh muddatan tawila. Bisa jadi sebagian kita hadir di majelisnya syekh dalam tempo yang lama, bertahun-tahun gitu. Fayaqul, dan dia mengatakan, syarah syekh kitabur riba, syekh mensarah kitab riba, kemudian kitab hudud, kitab nikah, kitab tolak, atau kitab nikah dan talak. Walam afham illa al-yasir, dan aku tidak paham kecuali sedikit. Dan sebenarnya masalah tidak paham ini bukan tidak paham ya, kurang fokus saja, kurang menguasai saja. Sebenarnya kalau paham ya paham, masa omongan sederhana enggak difahami. Ini rata-rata cuma perkara sederhana ya. Yang agak sulit difahami itu kayak nahwu gitu. Itu harus mikir memang. Ngeblank sedikit hilang semua gitu. Tapi kalau masalah riba mudah ya, sebenarnya mudah. Ini saya contoh saja ya. Sebenarnya bukannya nggak paham, cuma nggak menguasai gitu aja. Tahu, ketika disampaikan tahu, cuma lupa berikutnya, itu saja masalahnya seperti itu. Masalah lupa sebenarnya. Kalau cuma masalah lupa, itu solusinya mudah. Yaitu dengan apa? Pengulangan, berulang, baru bisa menguasai. Kemudian sahih kata saya, betul. Hada yashtariku fihi jam'un minna katsirun. Dalam hal ini bergabung, bersekutu ya, kebanyakan dari kita, banyak ya. Banyak orang sama seperti itu. Jangan merasa putus asa, jangan merasa sendiri ketika hadir di majelis ilmu, pulang dari majelis ilmu kok saya enggak dapat kecuali sedikit gitu. Itu hampir semua kita begitu sama ya. Jangan dikira orang yang belajar semuanya langsung paham 100%, enggak ada ya. Enggak ada orang pulang dari sini 100% paham. Jangankan murid, guru aja enggak. Guru ketika membaca gini, bukan berarti 100% dibawa pulang langsung masuk ke dada semua, tidak. Tetap banyak yang lupa juga. Walakin ma'ahada kulli, tapi bersama ini semua, al-ilmu kullama karrarahu al-insan, ilmu itu setiap kali diulang oleh manusia, kullama starja'a qira'atahu, setiap kali mengulangi pembacaannya, wa mudzakaratihi, dan mudakarohnya, mudakaroh itu mengingat-ingat sambil tanya jawab dengan kawan, misalnya itu mudakaroh. Murojaah itu mengulangi sendiri bacaan ataupun hafalan. Zalal iskalu anhu, maka akan hilang permasalahan darinya, muskilah ya. Ketidakfahaman itu akan hilang, atau ketidakpenguasaan itu akan hilang sedikit demi sedikit. Jadi sabar mengulangi itu makna dari jangan putus asa. Hati-hati dari putus asa. Jangan merasa tidak bisa, cuma butuh pengulangan. Makanya orang hebat itu bukan orang yang sekali
dengar langsung paham, tapi kemudian nggak pernah mengulang. Justru yang lebih hebat adalah yang sekali belum maksimal pahamnya, kemudian diulangi 2 kali, masih belum maksimal juga, 3 kali, 4 kali, 5 kali, nah baru maksimal nanti pahamnya. Ini lebih kokoh pemahamannya atau hafalannya ya, dibanding dengan orang yang sekali dengar langsung paham, langsung hafal, tapi nggak pernah murojaah sama sekali. Itu akan lenyap. Ya. Akan lenyap. Memang semua ilmu itu butuh pengulangan. Ya. Semua keahlian itu butuh pengulangan. Ada orang ahli masak apa gitu, itu butuh pengulangan bertahun-tahun. Makanya istilah pengalaman itu betul ya, pengalaman itu guru yang terbaik. Pengalaman itu kan berdasarkan apa? Pengulangan. Jadi kalau sudah berpengalaman dalam suatu profesi, ya itu dianggap ahli. Itu artinya udah mengulang-ulang ratusan kali gitu, ribuan kali, makanya jadi ahli. Ilmu agama sama. Kita cuma butuh mengulang saja. Wal Imam Ahmad rahimahullah, contoh sekarang biar kita bisa bandingkan. Imam Ahmad rahimahullah taala ala jalalati qadrihi wa fadlihi, atas keagungan, kedudukan dan keutamaannya. Siapa yang enggak tahu Imam Ahmad bin Hanbal disebut sebagai penghafal sejuta hadis. Sanadnya ya, sanad hadis itu sampai 1.000.000, Masya Allah. Dan menghafal sanad itu lebih sulit daripada menghafal matan. Bagi saya, atau kalau bagi antum. Kalau antum mudah ya alhamdulillah. Sulit sekali menghafal sanad itu. Kemudian yaqulu an nafsihi, beliau berkata tentang dirinya, makathu fi kitabil haid tis'a sinin hatta fahimtuhu. Aku menetap pada kitab haid selama 9 tahun sampai aku paham. Lihat, 9 tahun. 9 tahun diulang. Bukan 9 hari, bukan 9 bulan ini. Enggak cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun, 9 tahun, bayangkan. Satu kitab haid. Masalah haid saja 9 tahun. Kok bisa begitu? Itulah kesabaran. Tidak putus asa. Antum mengulangi nahwu berapa tahun? Sudah bilang nahwu sulit. Yang belajar bahasa Arab kemudian nggak lanjut ini, tidak sedikit. Ya, yang sudah pernah tahu bahasa Arab kemudian sekarang nggak tahu lagi, banyak. Itu putus asa, belum 9 tahun. Pengulangannya ya, pengulangan, dan itu diulangi setiap saat. 9 tahun, Masya Allah. Kata ulama kok bisa begitu? Karena masalah haid ini dalilnya sedikit, tapi kasusnya banyak, jadi pusing gitu kasus ini, kasus itu. Jadi banyak pendapat digabungkan, dipahami, susah gitu. Tapi sebaliknya ya, dan ulama memang manusia, jadi ada plus minus ya. Sebaliknya Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala mengatakan kitab haid itu kitab yang gampang. Beliau nggak pakai tahunan belajarnya, pokoknya sebentar terus selesai bagi beliau. Dia mengatakan mudah, kitab haid itu mudah. Kenapa mudah? Karena dalilnya sedikit. Ini berpatokan kepada dalil. Kalau nggak ada dalil ya udah, nggak usah dibahas gitu. Nah, itu mudah. Sebagian ulama begitu. Ini nggak ada dalil, ya udah nggak usah dibahas. Terus gimana? Allahu a'lam. Ya, itu memudahkan ya. Ya bisa saja seperti itu. Karena memang kita nggak tahu, Allahu a'lam, aman. Allahu a'lam itu senjata yang kuat bagi penuntut ilmu ya. Jangan malu untuk mengatakan Allahu a'lam. Jadi itu dua model ulama yang berbeda pendapat dalam masalah kitab haid itu. Tahu Syakani gampang. Terserah antum mau bilang gampang atau mudah, yang jelas belajar saja. Pelajari terus. Kalau merasa sulit, ulangi lagi. Masih sulit, ulangi lagi. Ulangi. Nanti akan mendapatkan kemudahan itu. Masa 9 tahun gak paham juga kan? Mustahil. Ini kalau dipakai untuk survei saja, kasus-kasus haid gitu. Tanya kepada 1.000 wanita yang mengalami haid itu, saya kira sampai setahun pun selesai gitu. Tapi wallahu alam kenapa sampai 9 tahun ini. Luar biasa. Ini menunjukkan kesabarannya. Kita ambil kesabarannya, jangan 9 tahunnya. Ya, antum gak harus niru 9 tahunnya. Tapi tirulah bagaimana kesabarannya. Bagaimana ketekunannya, kegigihannya, ketidakputus asaannya. Itu penting sekali. Wala tajjaru wala tayasu. Jangan tidak sabar ya. Tajjar itu tidak sabar. Wala najjar wala nayasu. Tadi saya lihatnya tayasu pakai kacamata, begitu enggak
pakai kacamata ternyata titiknya cuma satu. Nai asu, bukan tai asu. Tai asu nggak bagus juga ya. Wala nai as. Jangan kita putus asa. Kita jangan putus asa. Faqad a'tallah insan aklan. Karena Allah sudah memberi manusia itu akal, dakaan, kecerdasan, ya, semua punya itu. Semua kita punya kecerdasan, pemahaman, kita bisa memahami sesuatu, itu semua punya. Coba dibandingkan, kalau masalah ilmu dunia saja bisa paham, masa ilmu agama enggak? Cuma beda rasa suka kadang ya, rasa cinta. Kalau orang mencinta itu paham. Orang yang cinta bahasa Rusia, itu kan susah sekali tuh bahasa Rusia itu. Pengucapannya aja susah gitu. Tapi dasar suka ya bisa gitu. Bahasa Cina gitu. Cina itu sampai 500-an huruf. Hurufnya aja 500. Kok bisa? Ya bisa karena suka gitu. Masa bahasa Arab gak suka? Masa kitab Allah gak suka? Masa fikih gak suka? Masa akidah gak suka? Masa cuma suka dunia gitu? Coba dipikir kembali. Kenapa kita gak suka dengan agama? Itu pasti ada setan yang mengganggu. Hawa nafsu yang menghalangi. Coba pikir ulang. Kenapa ini kok gak bisa menguasai kitab Al-Quran dan As-Sunnah? Kenapa? Dan ini sedikit sekali. Al-Quran, As-Sunnah cuma 2 kitab. Cuma 2 sumber gitu. Kadang-kadang belajar filsafat. Itu dari berbagai sumber. Filsafat Yunani, filsafat Romawi, filsafat Cina, filsafat India, filsafat macam-macam. Itu aja bisa dikuasai. Dan gak ada manfaatnya sama sekali. Mudaratnya jauh lebih besar. Bisa kafir orang belajar filsafat. Banyak yang ateis orang belajar filsafat. Yang pusing itu belajar filsafat itu. Kadang satu perkataan definisi tertentu itu definisi sampai 5 baris gitu. Dihafal. Padahal gak ada gunanya, gak ada pahalanya. Antum menghafal 5 baris ayat itu pahalanya banyak sekali. Ini perbandingan, coba bandingkan gitu. Kenapa kita putus asa gitu? Kenapa kita berat sekali untuk menjadi orang yang belajar agama Allah Subhanahu wa taala? Ini fadilahnya luar biasa, antum sudah tahu. Di awal kitab juga disebutkan sebagian. Di kitab-kitab lain banyak sekali tentang apa? Keutamaan ilmu dan ulama, ahli ilmu, pewaris para nabi. Gimana nggak mau jadi pewaris para nabi? Sudah putus asa dulu rata-rata kita. Udahlah itu orang lain saja. Saya udah bisanya begini ya begini. Mending saya masih bisa hadir ke majelis ilmu, tapi semangatnya hilang gitu, putus asa. Ini penyakit semua kita rata-rata, putus asa. Cuma beda-beda tingkatannya ya. Ada yang parah gitu, ada yang masih sedikit. Itu harus dihilangkan. Penyakit-penyakit itu harus dihilangkan. Kita semuanya itu berhak untuk sukses. Kita semuanya itu berhak untuk menjadi ahli dalam bidang apapun. Kalau bisa ahli dalam bidang ilmu dunia, dalam perkara dunia, dalam masalah keahlian dunia, kenapa tidak bisa ahli dalam masalah agama? Kenapa gitu? Pertanyakan pada diri kita. Itu karena setan menghalangi. Hawa nafsu kita, nafsu itu malas. Nafsu itu maunya santai, nganggur. Ya, cuma ngobrol santai, basa-basi, bercengkerama, candaria, canda tawa. Itu maunya nafsu tuh begitu. Serius sedikit itu berat. Pusing saya nggak kuat gitu. Padahal sederhana sekali gitu. Jadi semua orang diberi akal dan kecerdasan ini. Pahami baik-baik, itu nikmat Allah yang sangat besar. Dan kecerdasan itu bisa bertambah. Otak itu ibarat pisau, kalau diasah akan makin tajam. Kalau nggak pernah dipakai tumpul berkarat. Jangankan untuk motong daging, untuk motong kacang panjang aja nggak pendek-pendek gitu. Itu kalau nggak pernah dipakai itu. Akal begitu, otak kita begitu. Gak mau mikir sama sekali. Makanya perlu asah otak itu dengan biasa mikir gitu. Nah, orang udah biasa mikir matematika, fisika, mikir duit itu ekonomi negara aja dipikir gitu. Masa mikirin Al-Quran As-Sunnah gak bisa? Ini pasti ada masalah itu. Hati itu bermasalah itu. Ya, mudah, agama itu mudah. Bahkan Allah sudah jamin ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh Al-Quran sudah kami mudahkan untuk diingat. Adakah orang yang mengingat? Ada enggak orang yang menghafal tuh? Allah udah jamin tuh, Quran dimudahkan, As-Sunnah juga dimudahkan, semua dimudahkan. Tapi begitulah manusia ya. Terlalu cinta dunia sehingga mereka malas untuk menuntut ilmu agama. Lebih baik ngobrol santai daripada serius sedikit. Serius sedikit enggak mau. Udahlah, hidup jangan terlalu sepaneng.
Hidup jangan terlalu serius gitu. Jadi dibilangnya terlalu, padahal nggak terlalu kok. Kita terlalu lemah bahkan. Terlalu lemah. Tapi sudah merasa terlalu banyak belajar. Enggak. Kita ini terlalu malas. Masih banyak waktu luang yang tidak kita pakai. Masih banyak ruang kosong di otak kita yang tidak kita isi. Bahkan diisi sampah. Naudzubillah min dzalik. Wa hadadzaka yanmu, tuh lihat. Kecerdasan ini tumbuh. Daya hafal juga tumbuh. Makanya orang sampai tua itu nggak pikun, itu karena biasa dipakai untuk menghafal, dipakai untuk berpikir. Ulama itu sampai tua masih mengajar gitu. Banyak kita yang belum tua udah pikun, nggak dipakai otaknya, itu tidak disyukuri. Wa yazidu, dan bertambah bita'wid, dengan pembiasaan tuh, pengulangan. Al-Kisai pernah keberatan belajar nahwu, dia hampir putus asa, dia pulang. Kemudian dia melihat ada seekor semut yang membawa sebiji gandum atau apa gitu, naik, jatuh, bawa lagi, naik, jatuh lagi, ambil lagi, naik, jatuh lagi. Dia lihat, dia perhatikan, dia pelajari. Ini kok nggak putus asa ini semut gitu. Masa saya kalah sama semut? Itu naik terus sampai akhirnya berhasil. Udah capek banget itu semut itu, dibantu sama Allah ya. Jadi Allah lihat usahanya gitu, dibantu sama Allah Subhanahu wa taala, akhirnya berhasil juga. Jadi lihat kegigihan hewan itu Masya Allah. Tikus itu kalau masuk dalam perangkap itu berusaha untuk keluar. Memang perangkapnya nggak ada bolongan yang nggak bisa keluar. Tapi usahanya lihat gitu. Kita ini kalah usahanya dengan binatang ya. Dan ternyata binatang itu juga bisa diambil pelajaran. Kita bisa mengambil hikmah dari apa yang kita lihat di sekitar kita. Dan akhirnya Al-Kisai balik lagi, belajar lagi. Dan sekarang menjadi ahli nahwu, ahli qiraah. Dulu sempat putus asa. Dan Allah selamatkan melalui apa? Seekor semut. Juga kisah Ibnu Hajar kalau tidak salah. Dia merasa berat sekali belajar. Akhirnya suatu ketika dia lihat ada batu kan keras. Bolong. Kenapa? Karena tetesan air tes. Bolong. Coba lihat. Batu itu keras. Air itu apa? Lembut sekali, ditembus itu gampang air itu. Enggak pakai tenaga. Kok bisa melubangi batu yang keras? Makanya kemudian beliau bandingkan. Hatiku enggak sekeras batu. Dan wahyu jauh lebih kuat daripada air. Harusnya bisa menembus hatiku itu. Makanya hilangkan putus asa, jangan putus asa, lanjut lagi belajar, diulang. Itu batu bisa bolong gara-gara apa? Pengulangan gitu. Kan nggak mungkin sekali tetes langsung bolong kan? Berapa kali kira-kira itu? Ribuan kali, nggak tahu berapa. Bolong. Itu seperti itu ya. Jangan putus asa. Fakullama awwadal insanu nafsahu taba'an. Setiap kali seorang itu mengulangi dirinya secara tabiat ya, membiasakan sesuatu pada diri. Jadi manusia itu tergantung kebiasaannya ya. Yang biasa merokok sulit meninggalkan rokok. Antum sudah bisa belajar, kan harusnya sulit meninggalkan belajar gitu loh. Kecanduan belajar gitu, Masya Allah. Kalau kecanduan itu yang baik-baik sajalah. Jangan kecanduan rokok, kecanduan musik, kecanduan zina, naudzubillah min dzalik. Kecanduan itu belajar gitu. Walaupun tetap harus ikhlas lillahi ta'ala. Jangan sampai karena semata-mata karena ilmu doang, ini juga bahaya. Karena Allah. Tapi kita sampai keranjingan terhadap ilmu gitu. Kecanduan. Sampai jatuh cinta. Bangun cinta gitu. Pokoknya luar biasa cintanya kepada ilmu. Syaghaf ilal ilm. Kemudian i'tadat nafsu alaihi, maka nafsu akan terbiasa atasnya. Setiap kali dibiasakan pasti akan menjadi terbiasa. Ya, bisa karena biasa. Biasa karena ya dimulai, ada permulaan. Jadi untuk memulai harus dipaksa gitu. Dan memang begitu. Kalau kita nggak memaksa nafsu kita, nafsu itu akan terbiasa dengan kemalasannya. Naudzubillah min dzalik. Ada orang memang tabiatnya nafsunya itu nafsu santai. Kenapa? Gara-gara dari kecil, dari orang tua dulu nggak pernah belajar, nggak pernah ngelihat orang tuanya membaca satu halaman pun.
Ada tipe manusia yang memang orang tuanya sama sekali nggak tahu belajar. Keluarga petani misalnya, atau nelayan atau apa, nggak pernah lihat buku, nggak pernah lihat kertas. Dari kecil dibiasakan gitu, mungkin mau belajar berat, mau baca satu halaman pun langsung ngantuk gitu. Jadi membaca itu kayak baca mantra gitu, langsung tidur gitu, masya Allah. Ilmu sirap namanya. Masya Allah. Nah itu kalau antum sadari, memang itu kebiasaan yang salah ya. Ya nggak usah salahin orang tua, nggak usah salahin lingkungan, tapi antum bisa berubah. Walaupun sudah anggaplah udah tua, udah 40, 50, nggak ada kata terlambat. Mulai saja ya. Allah akan melihat usaha antum. Kalau antum jujur, Allah pun akan memenuhi keinginan antum berdasarkan kejujuran kita. Kemudian wa minal ajaib, di antara keajaiban fi adamid dajr wa adamil ya'as, yaitu keajaiban tentang apa? Tidak putus asa dan tidak berkeluh kesah, itu dajr. Madzakarahu Syekh Asy-Syinkiti, apa yang disebutkan oleh Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah taala an nafsi, tentang dirinya, dan beliau sebutkan ini di muqaddimah tafsir beliau Adwaul Bayan. Ana syekhahu, guru beliau, syaraha mas'alatan, mensyarah, menjabarkan satu masalah minal masail, dari masalah-masalah, walam tattadih lahu, dan belum jelas. Qala, kemudian beliau mengatakan, falam tattadih li mas'alah, belum jelas bagiku satu masalah. Faraja'tu ila manzili, maka aku pulang ke rumah. Wa bahastu wa ma ziltu abhathu, dan aku mencari, membahas, pokoknya mencari masalah itu dari berbagai kitab gitu bahkan. Kemudian dan terus aku membahas. Wal khadimu qa'imun ala ra'si, dan pelayan berdiri di kepalaku bil misbah. Lihat, enggak ada listrik. Lampu. Dibawa lampu oleh pelayannya, nunggu terus, masya Allah. Dan itu lebih sabar lagi pelayannya ya, berdiri. Beliau duduk, pelayannya berdiri. Lebih capek mana berdiri sama duduk? Berdiri. Ini saya salut juga sama pelayannya ini, siapa namanya nih? Ya, rahimahullah ya, masya Allah. Ala roksi bil misbah, dengan lampu, atau bil bisyam'ah, atau dengan lilin bahkan, masya Allah. Belajar begitu. Antum ada nggak yang nggak punya listrik? Punya semua kan? Saklar tinggal pencet itu, masya Allah. Bahkan ada yang pakai remote. Masya Allah, udah fasilitas selengkap itu masih belum bisa belajar. Itu namanya terlalu ya. Kemudian apa? Wala azalu abhathu, dan aku terus membahas. Jadi membahas itu bahasa Arab artinya mencari. Aku terus mencari. Wa ashrabu syahi, dan aku minum teh al-akhdar, hijau. Ini masalah teh hijau yang nggak harus antum tiru, pokoknya antum kopi ya kopi, terserah ya. Terserah selera antum. Asal jangan susu, nanti tidur ya. Biasanya susu ngantuk. Jadi minum teh hijau beliau. Hatta marra salasata arba' al-yaum, sampai berlalu 3/4 hari, malam maksudnya ini. Kan pakai lilin tadi, malam itu. Ila an tala'a fajru dalikal yaum, sampai terbit fajar hari itu. Hari berikutnya berarti. Ya hari itu, karena hari dimulai dari maghrib ya. Fajar terbit. Masya Allah, semalam suntuk. Qala, maka beliau mengatakan, fazala anni al-iskal, hilang dariku masalah. Waqtafaitu an huduri darsi syekh, dan aku pun enggak perlu hadir di pelajarannya syekh fil yaumil akhir, di hari berikutnya. Fi muqabili ma hasaltu minal ilm, sebagai balasan dari apa yang aku hasilkan dari ilmu. Jadi aku udah dapat, jadi aku nggak perlu hadir lagi di majelisnya syekh. Contoh ya bagaimana gigihnya seorang dalam mencari ilmu. Fandur kaifa qada yaumahu fi mas'alah wahidah. Coba lihat bagaimana beliau menghabiskan harinya, malamnya ya, dalam satu masalah saja, satu permasalahan ilmu. Akhbarani ba'dul ikhwah, mengabarkan kepadaku sebagian ikhwah alladzina yadrusuna fi usuluddin, yang belajar pada masalah usuluddin, akidah. Ana ba'da rijalil hadis, bahwa sebagian rijal ya, perawi hadis, qad yabhatsuna anhu sitata ayyam, telah dicari, dibahas ya tentang jati diri seorang perawi hadis itu selama 6 hari. Ausab atau ayyam, atau 7 hari. Dan ini biasa seperti ini.
Kami mendengar guru-guru kami seperti itu di sana. Ingin menilai sebuah hadis, itu kan di situ ada perawi, ada 5 atau berapa gitu. Kadang nggak cuma satu sanad yang lain lagi, mencari satu jati diri seorang perawi saja, ini siapa dan statusnya bagaimana gitu. Itu bisa sepekan bahkan lebih, dan itu dilakukan oleh tim, kadang 5 orang itu nyari semua. Jadi begitu kegigihan para penuntut ilmu, pencari ilmu. Kemudian fi kutubi tarojim, di kitab-kitab tarjamah ya, biografi para ulama, wal a'lam, dan nama-nama para ulama serta status mereka ya dalam masalah hafalan dan sebagainya. Wala tahkiron najuhdan, maka jangan meremehkan kesungguhan, keseriusan dalam belajar, jangan kau remehkan. Ya, artinya jangan kau remehkan, ya jangan kau tinggalkan gitu. Atakallahu iyahu, yang Allah sudah berikan kepadamu. Jadi kamu sudah punya kesungguhan tuh, jangan disia-siakan, jangan kemudian ditinggalkan gitu. Lanjutkan kesungguhan itu. Wasta'in billah, dan jangan lupa untuk minta tolong pada Allah. Yang belum punya kesungguhan ya minta sama Allah biar diberi apa? Kesungguhan, diberi kecintaan dulu agar cinta kepada ilmu. Kalau orang nggak cinta sama ilmu itu cintanya pasti kepada dunia ya. Naudzubillah min dzalik. Pecinta akhirat itu pasti cinta ilmu. Kalau ngaku mencintai akhirat hanya mencintai amal itu tersesat ya. Naudzubillah min dzalik. Harus cinta ilmu. Ingin selamat harus cinta ilmu. Minta sama Allah. Tsumma bima ataqallahu min quwwati dzihn. Kemudian juga syukuri ya, jangan remehkan apa yang Allah berikan kepadamu dari kekuatan pikiran, akal, kecerdasan, bisa berpikir, bisa faham pernyataan yang diungkapkan oleh guru atau yang dibaca dari buku, itu disyukuri. Bisa faham Al-Quran itu disyukuri. Wasti'dadil jawari, kemudian juga kesiapan anggota badan, kaki bisa melangkah, tangan bisa menulis, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, disyukuri semua itu. Ini kesehatan paling disia-siakan manusia. Litolabi, untuk mencari ilmu, wa tahsili, dan menghasilkan ilmu, wa ta'abi, dan lelah, capek. Capekkan badanmu untuk apa? Membela agama Allah. Antum belajar itu sedang berjihad. Antum sedang membela agama Allah. Tanpa adanya ahli ilmu, agama ini lenyap. Agama ini dijaga oleh Allah dengan apa? Dengan adanya ulama dan ahli ilmu dan para penuntut ilmu. Tanpa mereka ya udah nggak ada lagi agama. Yang ada ritual-ritual bid'ah ya. Naudzubillah min dzalik. Walaqad anfaqa ghairu wahidin min ahli ilmi asyarat. Tidak hanya satu, maksudnya banyak lah. Banyak dari ahli ilmu, penuntut ilmu yang menginfakkan puluhan apa ini? Bal mi'at, bahkan ratusan dirham darahim. Jadi ngabisin duit banyak untuk belajar, nggak masalah. Habis modal nggak masalah. Fisabili tahsili babin min abwabil ilm, untuk jalan menghasilkan satu bab dari bab-bab ilmu, istaqsa alaihi, yang sulit atasnya. Jadi karena sulitnya dia habiskan dana besar. Apalagi harus menempuh suatu perjalanan jauh, gurunya jauh, tempuh perjalanan itu, habis dana, enggak masalah. Allah yang memberi jalan nanti ya. Allah akan memberi kemudahan. Makanya antum yang mungkin merasa keberatan untuk menuntut ilmu tapi punya kelebihan harta, itu berikan kepada para penuntut ilmu. Saya katakan harta antum paling berharga kalau dipakai untuk jihad di jalan Allah. Dan jihad itu antara perang atau menuntut ilmu. Coba salurkan ke sana. Ini harta bermanfaat untuk membela agama Allah. Kalau antum kasih ke fakir miskin, anak-anak terlantar, ya paling-paling cuma buat makan dan nggak tahu mungkin nanti habis itu maksiat. Tapi kalau antum kasih kepada ahli ilmu, kepada penuntut ilmu, itu jelas manfaatnya membela agama Allah. Jauh ya. Nanti ketika orang yang menuntut ilmu nanti jadi alim betul, jadi ulama, bermanfaat ilmunya bagi umat, antum yang ikut mendanai panen pahala, nggak sadar antum sudah mati dikubur, datang kiriman pahala. Itu luar biasa ya, kasih bantuan kepada orang-orang yang gigih menuntut ilmu. Lihat siapa yang gigih, karena ada orang yang belajar mungkin udah keluar negeri tapi di sana main-main, dan ini ada gitu oknum ya, sudah jauh-jauh ke Yaman, di sana cuma nontonin film kerjaannya. Ada yang begitu ya, mungkin karena terpaksa ke Yaman dikirim bapaknya gitu, tapi si anak belum punya kesadaran.
Tapi lihat siapa yang serius, yang sungguh-sungguh. Biasanya ini kasih tahu, yang lebih dewasa umurnya itu lebih serius biasanya. Ada juga yang masih muda tapi serius, itu langka, tapi rata-rata lebih usia dewasa dia lebih serius. Coba lihat ya anak-anak pondok itu, SD, SMP, SMA, itu masih labil gitu. Masih banyak yang belajar di kelas itu masih terpaksa gitu. Ya saya biasa gitu kadang hadir muhadharah di pesantren gitu, banyak siswa gitu. Mereka ya udah duduk karena terpaksa gitu, nggak ngaji betulan. Yang serius ngaji itu yang sudah mulai dewasa. Makanya gitu kita rasakan juga ya. Dulu alhamdulillah kami mengenal pesantren itu selepas SMA gitu. Mulai kami belajar bahasa Arab. Dan itu rata-rata ya kami, kawan-kawan kami itu rata-rata jadi gitu. Tapi saya melihat banyak orang yang pesantren dari SD, SMP, SMA, begitu lulus SMA malah nggak mau belajar agama lagi gitu. Udah kecapean belajar dari SD gitu. Mungkin ada sebagian begitu. Malah nggak jadi. Tapi kalau seandainya jadi, itu yang belajar dari SD tentu lebih maksimal lagi ilmunya. Kalau banyak udah belajar banyak berulang-ulang, kan berulang semakin menguasai, semakin ahli. Mestinya gitu, tapi kenyataannya ya banyak saya kenal ustadz-ustadz yang ada di antara kita itu yang tidak dari awal pesantren gitu, tapi kedewasaan itu ya, makanya penting. Terutama orang-orang yang memang kesulitan masalah dana itu bantu, cari mereka ya. Cari mereka orang-orang yang kesulitan dalam masalah belajar, masalah finansial ya, karena penuntut ilmu tuh nggak sempat kerja kan. Dan itu dipahami betul oleh para tajir di Timur Tengah ya. Makanya kita belajar di Yaman tuh gratis, tis gitu. Bahkan dikasih ongkos. Ya sekedar untuk bisa hidup selama di situ gitu. Ya saya cerita sedikit ya, dulu belajar di Yaman, datang ke sana bujangan, dan di sana yang namanya belajar gratis ya. Makan, minum, tidur gratis semua. Semua gratis. Tapi nggak dapat pesangon apapun karena masih bujang. Begitu qadarullah, Allah takdirkan saya menikah, qadarullah wa masya'a fa'al itu biasanya kalau ada musibah gitu ya. Ya ini pokoknya takdir gitu. Takdir, Allah takdirkan saya menikah, saya bawa istri ke sana. Dan waktu saya balik lagi ke sana itu bareng dengan orang Batam, dengan satu istri dan 3 anak kecil berangkat ke sana. Dia seorang manajer di satu perusahaan di Muka Kuning. Dia tinggalkan pekerjaannya dan dia masih nol bahasa Arabnya, berani nekat. Nah, saya bilang nekat ini, berangkat ke sana dan nggak tahu bahasa Arab. Makanya di sana ya awal-awal belajar dengan kawan-kawan gitu, masih belajar. Tapi gigihnya luar biasa, kedisiplinan. Dia kerja di perusahaan Jepang dipakai untuk belajar gitu. Dia lihat kawannya santai-santai marah gitu. Kalian ngapain jauh-jauh? Ini dewasa tuh, udah pikiran dewasa, anak 3 kan. Yang bareng dengan kita waktu berangkat pertama, ada yang baru kelas 2 SMA, masih labil. Kadang-kadang namanya anak-anak SMA gimana masih labil. Duduk di sana cuma ngobrol, ngapain bengong gitu. Menghayal katanya. Menghayal apa? Indonesia indah sekali ternyata. Jadi duduk di Yaman cuma mau menghayal Indonesia, ngapain gitu. Kasihan gitu. Kasihan orang tuanya gitu. Orang tua ngiranya dia belajar, di sana ternyata santai-santai. Dan ini 2 orang ini betul sampai pulang, yang satu saya tahu ini orangnya gitu. Sampai pulang yang satu jadi saudagar kaos kaki, yang satu entah apalah, macam-macam serabutan gitu. Nggak bisa, ilmunya nggak masuk. Ya masuk tapi sedikit gitu. Maksudnya nggak jadi betul bermanfaat seperti yang ini tadi dewasa, yang membawa 3 anak sampai kemudian belajar di sana, gigi belajar. Dan kita tahu ya kerepotannya orang punya istri di sana. Tapi di sana dibantu, disediakan rumah gratis sudah itu, listrik, air gratis. Kita dikasih beras, kadang gandum itu paling sering karena di sana. Kemudian dikasih uang bulanan, kalau dirupiahkan 250.000 rupiah. Buat apa itu? Ya udah belanja kehidupan sehari-hari. Tapi kita belanja sebulan sekali, ke pasar sebulan sekali. Udah selepas itu ya udah tawakal Allah. Alhamdulillah ada dibagi daging setiap hari Kamis sore gitu. Di sana punya kulkas besar, ditampung daging kurban untuk kebutuhan setahun itu buat para pelajar. Masya Allah, itu luar biasa. Jadi banyak orang kaya mikirin tentang pelajar penuntut ilmu itu. Mereka itu butuh sekali karena nggak bisa kerja, apalagi yang dari Indonesia. Mau kerja apa di sana? Mau kerja apa gitu di tengah gurun pasir gitu, nggak ada pekerjaan. Jadi kita memang fokus belajar di sana. Itu bantuan dari orang-orang yang sadar untuk membantu mereka. Ini yang akhirnya 3 anak
sampai saya pulang, beliau masih tinggal di sana, masih belajar. Kemudian anaknya sampai berapa? Sampai 6 mungkin ya. Dan sekarang udah pulang, sekarang menjadi ustadz di Suro TV. Di mana? Padang ya. Jadi ustadz, tadinya manajer perusahaan di Muka Kuning. Jadi ustadz. Jadi antum bisa? Bisa. Semua bisa. Kembali kepada jiwa bagaimana? Cinta belum kepada ilmu itu. Dari nol bahasa Arab. Sudah dewasa itu, sudah tua kalau kita bilang udah tua. Kalau orang 3 anak itu usia berapa kira-kira? Saya juga enggak. Saya ingat tahu waktu itu umurnya tadi lupa. Udah tua, di atas saya jauh. Tapi Masya Allah, gigihnya, kita ngelihat gigihnya bagaimana belajar. Orang lain masih tiduran, dia udah muter-muter gitu, ngafal. Jadi ngafal itu sambil muter gitu biar nggak tidur gitu kan. Kalau kita duduk, tidur gitu. Itu di sela-sela waktu kosong ngafal gitu. Gigi bertanya, belum bisa bahasa Arab, cakap sama orang Arab. Paham nggak paham, pokoknya cakap gitu. Itu namanya orang gigi itu kayak gitu. Nggak malu-malu, nggak takut-takut gitu. Masya Allah ya. Jadi luar biasa. Ustadz Abu Ibrahim Agustiar, ya. Antum cari di YouTube, ada. Dari Batam dulu. Rumahnya di Piayu kalau nggak salah waktu itu, dijual rumahnya. Saya dapat cerita itu sejak saya di Batam, sejak saya di Yaman sana. Beliau cerita tentang Batam juga gitu. Akhirnya saya ke Batam juga. Beliau malah pulang nggak ke Batam lagi gitu. Pulang langsung ke sana, nggak tahu kenapa. Padahal kampungnya juga Jambi kalau nggak salah. Dia kampungnya Jambi. Istrinya Palembang. Kok singgahnya di Padang gitu. Itulah nasib ya, nggak tahu. Bagian hidup masing-masing manusia beda-beda. Antum yang orang Padang ngapain di sini gitu kan? Nah, beda-beda ya. Kemudian jadi jangan meremehkan ya kesungguhan, kecerdasan yang Allah berikan kepada kita. Waktu terutama kesehatan. Waktu kesehatan itu paling disia-siakan. Waktu kesehatan akal itu. Ini 3 nikmat yang paling diremehkan manusia. Merasa saya nggak bisa, saya nggak bisa. Sudah bikin tembok di depan kita, saya nggak bisa. Udah, itu putus asa namanya. Itu penyakit kita semua rata-rata. Putus asa, menganggap nggak bisa, menganggap nggak mungkin. Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Selama itu masih dalam jangkauan kemauan. Kalau orang lain bisa, kenapa tidak gitu? Itu yang harus jadi prinsip. Kalau orang lain bisa, kita sama-sama orang gitu loh. Iya bisa, masa saya nggak bisa? Apa yang membedakan? Tawakal sama Allah, minta sama Allah gitu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kalau memang itu dalam kemampuan apa? Manusia. Bukan di luar kemampuan manusia gitu. Kalau yang mustahil ya jangan minta gitu. Ya Allah jadikan saya nabi gitu. Udah mustahil antum. Yang sesat itu. Walaqad anfaqa ghaira wahid. Jadi mereka menghabiskan dana besar untuk apa? Membahas masalah yang sulit. Fadaqam ahaduna min halaqatin. Jika berdiri salah seorang dari kita dari halaqah, lam yafham kitaban atau masalah, dia tidak paham satu kitab atau satu masalah. Falaisa minal aib, maka itu bukan aib. Semua orang punya masalah yang sama gitu. An yuraji'a syai', dan tidak aib untuk muraja'a syai', maksudnya bertanya kembali kepada saya atau minta diulang. Marrah wa marrat. Ya, berulang kali. Alhamdulillah. Jadi tidak usah malu, bukan aib ya untuk apa? Bertanya lagi. Kalau orang merasa saya gini aja nanya lagi, nanti apa kata kawan-kawan itu kok murid kok bodoh kali gitu. Berarti antum merasa takut dituduh bodoh. Berarti maunya apa? Maunya antum dibilang tidak bodoh. Berarti antum ingin dipuji. Ria atau bukan? Ria. Tanpa sadar ria itu terjadi gitu. Ria itu enggak harus pamer amal hebat gitu. Menutupi aib aja bisa jadi ria gitu. Atas dasar katanya menutupi aib, padahal itu bukan aib gitu. Kalau menutupi aib dosa, itu bukan ria. Wajib kita menutupi aib, enggak boleh kita pamer-pamerin dosa gitu. Tapi kalau ini bukan dosa gitu loh. Enggak usah, enggak masalah antum kelihatan bodoh, enggak masalah gitu. Antum bertanya, banyak bertanya. Dan saya lihat itu seperti itu. Ini afwan ya. Saya awal ngelihat Ustadz Firanda dulu, saya pikir anak bodoh.
Serius. Jadi belajar nanya terus gitu. Saya dalam hati gampang gitu ditanyain, gampang gitu tanya. Saya serius, awal kenal Ustadz Firanda gitu. Karena kita satu majelis belajar muyasar. Kok ini anak nggak paham? Yang lain paham maksudnya. Beliau aja gigi nanya. Ternyata bukan karena kebodohannya, karena memang ingin detailnya belum memahami. Buktinya sekarang jauh lebih tinggi ilmunya dari kita semua kan. Itu ternyata. Jadi banyak bertanya nggak perlu malu, nggak usah malu. Kalau memang ingin betul-betul maksimal memahami ya tanya gitu. Itu bukan aib. Ya, kenyataan jadi ahli ilmu. Betul, saya dalam hati pernah saya berpikir gitu dulu, ini orang kok nggak paham ya. Saya nggak tahu kalau ternyata itu nanti calon doktor Firanda Andirja gitu, yang mengajar di Masjid Nabawi. Saya nggak ngerti gitu. Saya lihatnya deh orang kok nggak paham gitu, meremehkan saya waktu itu. Masya Allah, luar biasa. Jadi jangan diremehkan orang yang banyak nanya ya. Itu bukan nggak paham, tapi ingin ilmu yang lebih mendalam gitu. Kemudian wa an yuraji'a man hadara minat talabah, bahkan murajaah, bertanya kepada apa? Siapa yang hadir dari para murid, ya, murid yang lain tanya, diskusi, itu akan mengokohkan ilmu. Ilmu semakin kuat ketika didiskusikan ya. Kita bicarakan ilmu, jangan bicarakan yang lain-lain, politik apa segala macam, apalagi gunjing tetangga, untuk apa gitu. Mending kita ngobrolin ilmu, kita bahas ilmu yang tadi dipelajari gitu, coba diulangi lagi gitu. Yang belum paham coba ditanyakan kepada kawan. Mungkin kawan juga nggak paham, saling sharing ilmu gitu. Itu jauh lebih indah daripada sharing ghibah ya. Naudzubillah min dzalik. Kamu punya berita apa hari ini? Saya nanti kasih berita kepada kamu. Gunjing tetangga ya. Naudzubillah min dzalik. Farubama yakunu ba'du talabah, bisa jadi sebagian penuntut ilmu au ba'dul hadirin, atau sebagian orang-orang yang hadir, fihim man manallahu alaihi bidakain wa fahmin, ada yang Allah anugerahkan kepada dia kecerdasan dan pemahaman, fala tasahi, maka jangan malu, kama huwa halu ba'dil muqassirina wal mulabbas bihim alaihim, sebagaimana itu keadaan sebagian orang yang teledor ya, dan orang yang memang kurang ikhlas dalam belajar gitu, gampang malu dengan hal yang tidak memalukan, itu karena tidak ikhlas gitu. Pelajari keikhlasan dulu memang. Ikhlas itu artinya enggak takut dicela. Ikhlas itu artinya enggak gampang semangat gara-gara pujian dan enggak kendor gara-gara celaan. Itu ikhlas. Istiqomah karena Allah Subhanahu wa taala. Antas ala qorinan laka, kamu tanya kepada qorin, teman dekatmu atau teman yang sebaya denganmu gitu, sesama murid. Au hatta man huwa asgharu minka, atau bahkan yang lebih kecil darimu, adik kelas atau angkatan baru. Yang kita namanya majelis kayak gini kan enggak ada stratanya, enggak ada kelas-kelasnya. Tapi kan kita tahu ini lebih baru dari saya, masa saya tanya kepada dia? Ya enggak masalah. Enggak masalah. Jadi enggak boleh malu seperti itu. Jangan merasa itu aib. Jangan gengsi ya. Orang-orang gengsi itu orang-orang riya ya. Orang yang gengsi, jaim itu rata-rata orang-orang riya ya. Kalau orang ikhlas lillahi ta'ala tuh enggak takut, enggak malu, pokoknya jalan aja karena Allah lillahi ta'ala gitu. Orang mau bilang apa terserah, itu orang ikhlas. Kalau masih takut kata orang itu masih dipertanyakan keikhlasannya. Kemudian au hatta man huwa asgharu minka farubama yakunu au aminka, bisa jadi dia lebih faham darimu, wa adka minka, lebih cerdas darimu, fi ihtiwa'il mas'alah, dalam menampung masalah. Fasalhu, maka tanyakan kepadanya, wada angkal kibr, tinggalkan darimu kesombongan. Lihat kesombongan, orang enggak mau nanya itu sombong ya. Malu bertanya itu sombong. Dan kalau orang Indonesia bilang malu bertanya sesat di jalan ya, ini jalan menuju surga, ini bahaya sekali ya. Alhamdulillah min dzalik. Wada angkal haya al mutasonna, dan tinggalkan darimu malu yang dibuat-buat ya. Banyakan basa-basi itu. Yaqulul Imam Mujahid rahimahullah taala. Jadi kadang orang yang terus terang enggak banyak basa-basi itu lebih melegakan kita daripada banyak basa-basi, tapi malah malu-maluin dan bikin orang malu juga gitu. Terlalu sungkan, ngapa-ngapain sungkan, itu kan enggak enak. Coba kalau kawan udah akrab gitu kan, disuguhin makanan enggak malu, langsung ambil, silakan, ya silakan, iya gitu, iya nengok-nengok enggak ngambil. Sampai yang nawarin pun sungkan gitu kan. Ini gimana ya, terlalu basa-basi gitu. Udah serius, apa-apa itu karena Allah saja, nggak usah terlalu mikirin kata orang gitu.
Berkata Al-Imam Mujahid rahimahullah taala, la yata'allamul ilm mustahyin wala mustakbir. Enggak akan belajar orang yang pemalu dan sombong. Pemalu yang tidak pada tempatnya ini. Kalau malu yang bagian dari iman tuh malu yang menghalangi orang dari berbuat buruk, jahat, dosa itu malu yang iman tuh. Kalau malu bertanya itu bukan iman. Itu tidak dapat ilmu yang begitu. Wala rubbama ya'ti syaitan ila ba'dina, bisa jadi setan datang kepada sebagian kita, yara ahadal ikhwah, yang melihat salah seorang ikhwah saudara, asgharu minhu, lebih kecil darinya, qad fahima al masalah, sudah paham masalah itu, wa huwa lam yafhamha, dan sementara dia belum paham. Fayatarihi kibrun aw ajzun, maka dia pun ditimpa kesombongan dan ujub, bangga diri gitu, gengsi, bangga diri itu gengsi. Jadi sering orang bilang itu gengsi, harga diri. Kadang harga diri itu sombong rata-rata. Orang yang tawadu itu nggak penting harga diri. Coba Rasul itu kalau direndahkan dirinya nggak marah, tapi kalau agama direndahkan baru marah. Itu artinya nggak terlalu pikirin harga diri gitu. Harga diri, harga mati itu pepatah Indonesia, bukan ayat, bukan hadis gitu. Harga diri ya udah, injaklah harga diriku, terserah gitu. Yang penting aku mulia di sisi Allah itu. Bagi orang ikhlas tuh begitu, nggak peduli apa kata orang. Bagaimana orang mau meremehkanku, ya silakan. Itu nanti akan aku petik pahalanya di akhirat insya Allah. Gitu. Orang ikhlas tuh begitu. Ikhlas tuh indah sekali ya, kalau orang ngerti tentang ikhlas itu akan menjadi solusi dalam banyak masalah. Kemudian fa yamtani'u an yas'alahu, maka dia pun tidak mau bertanya kepada dia karena lebih kecil kan. Nah ini gengsi namanya, sombong, kiber, ujub. Wa yastafidu minhu, istifadah, mengambil faedah darinya, enggak mau. Khasyata an yuqal, karena takut dibilang apa? Inna fulanan sa'ala fulan, si fulan kok tanya si fulan. Cuma kayak gitu aja takut gitu. Itu tidak ikhlas. Tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Wa hada wala syakka min talbisi iblis. Ini tidak ragu termasuk apa? Talbis iblis, perangkap iblis. Perkara yang ke-9, adamu al-muqata'ah, tidak memutus, interupsi. Wa hadza ya'udu ilal adab, ini kembali kepada adab fil halaqat, dalam majlis. Fa fi ba'dil ahayin, dalam sebagian waktu, tubtala bi syakhsin minal hadirin, ya, diuji dengan seseorang dari yang hadir fil halaqah, yuqati'u syekh, memutus syekh. Ini enggak sopan, ini enggak beradab. Dan itu mengganggu semua, murid yang lain pun jadi gimana ini orang gitu kan, ganggu semua. Bal inna ba'dahum yaruddu ala syekh, bahkan ada sebagian mereka membantah syekh gitu. Enggak beradab sama sekali. Ketahuilah yang seperti ini ada di Batam. Bahkan berjenis kelamin wanita ada, berani bantah ustadz, bahkan enggak cuma satu ustadz. Dibantah di majelis, dipermalukan ustadz di majelis. Setelah ustadznya pulang pun dia menggunjing ustadz itu kayak gitu kok nggak bisa, harusnya ustadz itu bisa, dijelekin ustadznya. Entah maksudnya apa, saya nggak tahu. Tapi ada yang begitu, meresahkan banyak umat yang merasa resah dengan keberadaan orang semacam itu. Arogansi dari seorang murid, merasa senior, merasa macam-macam gitu, merasa punya hak besar gitu, merasa sebagai pendahulu dan seterusnya. Jadi ini tidak beradab ya. Belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Pelajari adab. Jangan mentang-mentang lebih tua dari ustadznya, teman bebas mengatur ustadznya, itu tidak bisa. Ustadz itu bagaimanapun dia ustadz. Kalau Anda nggak mau belajar ya udah nggak usah hadir gitu. Daripada hadir cuma untuk apa? Merendahkan ustadz. Datang ke majelis ilmu sudah nyiapin pertanyaan untuk menjatuhkan ustadz. Itu nanti ada bab masalah bertanya juga. Dan itu ada seperti itu, tipe seperti itu ya. Ikhwan pun ada gitu. Tapi ya semoga Allah tidak memperbanyak mereka ya, orang-orang yang perlu dapat hidayah. Yarudu ala syekh raddan mustahjinan, dengan bantahan yang menjijikan gitu, mempermalukan, yang tidak tahu malu. Wala syakka anna hadza min su'il adab, tidak diragukan ini termasuk adab yang buruk. Dan Nabi SAW adabana wa 'allamana faqala, dan Nabi itu memberi
ajaran adab dan mengajari kita. Beliau mengatakan laisa minna malam yujil kabirona, siapa yang tidak menghormati yang lebih tua dari kami, wa yarham sagirona, dan tidak menyayangi yang lebih kecil dari kami, wa ya'riful li'alimina haqqahu, dan tidak tahu bagi orang alim haknya. Bukan golongan Nabi yang enggak tahu haknya orang alim. Antum hadir di majelis ilmu, antum tahu yang ngajar itu tentu orang alim, lebih alim dari antum minimal gitu. Kalau antum nggak merasa begitu ya nggak usah hadir. Kadang kita heran ya dengan masyayikh, ulama gitu, yang udah doktor, ulama, itu aja masuk duduk bersimpuh di hadapan muridnya kadang, dan itu terjadi. Kok bisa gitu? Adab gitu, kita belajar adab. Orang yang jauh lebih berilmu berani hadir di hadapan muridnya, dan ini terjadi di banyak tempat. Ya, sudah sering saya contohkan juga antara ya, tapi nggak usah. Yang jelas beliau seorang guru yang mengajari ilmu pertama kali, tapi begitu muridnya sekarang lebih pintar, duduk belajar kepada muridnya itu. Dan beliau juga masih guru, masih mengajar, dakwah kemana-mana juga, tapi duduk di hadapan si murid yang jauh lebih muda. Tapi sadar ini ilmunya lebih banyak gitu. Contoh ketawaduan bagaimana? Belajar tawadu. Penuntut ilmu nggak bisa tawadu, itu nggak berkah ilmunya. Kalau dia punya ilmu itu untuk kesombongan ilmunya, naudzubillah min dzalik. Makanya di majelis itu pamer ilmu itu. Di hadapan yang lain itu, ustadz itu nggak paham, itu harusnya begini-begini. Itu apa kalau bukan kesombongan? Itu apa? Itu tujuan juga. Niatnya apa juga? Kita nggak tahu niat dia dah. Tapi orang mikir ini kenapa begitu gitu. Kalau memang nggak suka sama ustadz ya udah nggak usah belajar gitu. Daripada hadir cuma mengacaukan suasana. Itu ya kalau nggak munafik ya wallahu a'lam, orang berpenyakit yang jelas ya, hati yang berpenyakit seperti itu. Kemudian wa inna mimma nassa alaihi ahlul ilm, dan diantara yang membuat pernyataan diantara ahli ilmu, ala tuqati asy-syekh, jangan kamu memutus syekh fi haditsin dalam pembicaraannya, hatta yafrugha min mas'alatihi tilk, sampai selesai dari masalahnya itu. Walaqad qala al-Imamul Bukhari, Bukhari membuat bab man su'ila ilman, siapa yang ditanya ilmu, ini ditanya ilmu nih, bukan ditanya untuk ngeyel, ditanya ilmu, wa huwa mustaghilun fi hadithi, sementara dia masih sibuk dalam pembicaraannya, fa atamal hadis, maka dia melanjutkan pembicaraannya. Walaupun ditanya, lanjutkan pembicaraannya. Sampai membuat bab begitu yang Bukhari. Ini mengajari kepada murid, kalau bertanya jangan pas sedang berbicara, itu enggak sopan. Selesaikan dulu gurunya bicara, bahkan nanti ada kesempatan, udah tahu kesempatan, biasanya akhir majelis ada kesempatan bertanya. Udah tunggu sampai situ, sabar sebentar, kenapa? Jangan membantah, jangan menyanggah. Ini enggak sopan ya menyanggah guru. Itu masaqal hadis fihi, dan kemudian Al-Bukhari mendatangkan hadis di dalamnya, ana Arabian qala, ada orang Badui berkata, dan Nabi SAW sedang berkhutbah, mata sa'ah. Nabi sedang khutbah, orang Badui tiba-tiba nanya, mata sa'ah. Ini Badui enggak terpelajar ya. Anda bukan Badui, harusnya paham adab. Orang Badui itu enggak tahu adab. Mata sa'ah. Famadun Nabi, famadun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul tetap melanjutkan khutbahnya, enggak peduli dengan itu, karena itu enggak beradab gitu. Fi hadithi wa arada anhu, dan Nabi berpaling dari orang itu. Hatta idza qada hadithahu, sampai ketika Nabi selesai bicara, qala, maka Nabi berkata, aina arahu sa'il anis sa'ah. Mana tadi saya melihat ada orang tanya tentang kiamat. Begitu ya. Jadi ini tidak beradab sebenarnya. Makanya kalau Nabi pemarah ya nggak bakal dilayani, bahkan di hardik saat itu juga itu. Tapi karena ini orang Badui begitu wajar. Makanya kalau ini orang Madani, kita orang Madani masih begitu juga. Kok ada Badui di zaman modern gitu kan? Di tengah kota Batam pula. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah tidak memperbanyak model seperti itu ya. Kita kadang takut ini jangan-jangan antek Yahudi gitu, jangan-jangan gitu. Ngapain kerjanya bikin onar? Yahudi itu begitu gitu. Yahudi itu kerjanya bikin onar, bikin perpecahan. Di mana-mana, negara manapun itu, kalau ada perpecahan itu ada Yahudi di situ. Ya hati-hati, jangan bersikap yang bodoh ya. Ini sikap bodoh seperti itu.
Dan Al-Quran memerintahkan wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Gak usah dilayani kalau orang-orang begitu memang. Ya. Kalau ada yang begitu. Padahal hadil jumlah, maka kalimat ini menunjukkan ala annahu sami'ahu, bahwasanya Nabi itu dengar orang itu gitu, tapi enggak dilayani. Lakin a'rada, Nabi berpaling darinya, ta'diban wa zajron lahu, sebagai pengadaban dan peringatan bagi dirinya. Bismillah, Ustaz, acara bid'ah bagi orang awam sudah biasa, tapi orang tua kita mengundang namun kita datang setelah acara selesai. Dosakah ini? Bagaimana solusinya menghadapi suasana ini? Apa kita tantang soal mereka jelas, atau acara ini bid'ah biar kita tak dianggap keras? Ya, jadi fahamilah antum sebagai ahlu sunnah wal jamaah, ketahuilah bahwa antum hidup bersama banyak orang-orang awam. Ya, walaupun mereka melakukan bid'ah, tapi jangan bilang mereka ahli bid'ah ya. Ahli itu beda. Mereka orang-orang awam yang butuh bimbingan, yang nggak ngerti. Orang tua kita sendiri apalagi gitu. Jangan terlalu ekstrim menyikapi mereka. Sikap lemah lembut jauh lebih diutamakan di sini. Dakwah itu dasarnya adalah alin, warifq, kelembutan, kesantunan. Sikap keras dan tegas itu dibutuhkan sesekali pada kasus tertentu, pada orang tertentu. Misalnya seorang kiai kepada muridnya, santrinya yang sudah ngaji lama, itu enggak apa-apa keras. Tapi kalau kepada orang awam enggak. Nabi saja itu membedakan ya antara sahabat yang udah lama ngaji dengan orang badui tadi contoh. Orang badui enggak disikapi keras. Coba kalau itu sahabat yang udah lama ngaji, enggak, kemungkinan beda sikap Nabi. Nabi pernah melihat ada sahabat pakai cincin. Apa itu? Minal wahina. Ini pencegah kelemahan. Injiha. Cabut dia. Langsung disuruh lepas. Ada juga yang pakai cincin emas, diambil Nabi, dirampas, dilempar, dibuang. Sikap tegas, tapi pada orang-orang yang memang layak untuk itu. Secara umum Nabi itu lebih banyak lembutnya. Nabi pernah berjalan dengan Anas bin Malik, diseret ridaknya sampai membekas di leher, kata Anas. Sakit itu. Ternyata orang itu cuma mau bilang apa? Berikan apa yang Allah berikan kepadamu. Mau ngemis kok kasar. Nabi tersenyum. Karena ini orang badui, dikasih selendangnya. Coba, ini bukan karena lemah, bukan. Tapi begitulah perbedaan sikap ya. Kita membedakan mana orang yang layak untuk disikapi keras, mana yang tidak layak disikapi keras. Dan rata-rata manusia itu umum, orang awam itu umum maksudnya ya, bukan, jangan meremehkan mereka gitu. Kata-kata awam ini bukan untuk merendahkan. Orang umum gitu, secara umum. Itu harus sikapnya lemah lembut dengan mereka. Apalagi orang tua sendiri, sikap lembut. Ya kalau memang itu acara bid'ah ya udah, nanti aja hadirnya bisa, atau sebelumnya atau bagaimana, dan kasih tahu alasannya kenapa, biar tahu. Jangan cuma nggak tahu terus sampai bertahun-tahun, cuma heran aja orang tua kenapa selalu hadirnya bahkan nggak hadir atau dan tanpa ada alasan. Ini namanya bukan dakwah. Jadi dakwah itu harus sampaikan biar tahu gitu. Kelembutan, kemudian hadiah itu jauh melembutkan hati gitu. Daripada apa? Orang tua belum berbakti, orang tua tidak melihat baktinya, tiba-tiba ada beda sedikit langsung dibantah, disalahkan, direndahkan bahkan. Ini bukan dakwah, itu caci maki namanya. Dan sangat tidak etis seorang anak bersikap begitu kepada orang tuanya. Lembut ya, lembut, harus lembut mungkin. Jadi kelembutan harus dimaksimalkan ya. Sebagian ahlu sunnah salafiyun ada yang kehilangan kelembutan ya. Ini faktor pendidikan yang salah ya, tarbiyah yang salah. Ada sebagian duat memang sikap kerasnya itu kelewatan ya. Mudah-mudahan Allah mengampuninya. Itu jangan ditiru ya. Tirulah sikap Nabi SAW. Tirulah sikap ulama-ulama yang hebat itu. Contoh seperti Syekh Abdul Razak. Bagaimana kesantunan beliau dalam berdakwah. Tiru. Dan ternyata lebih berkah. Syekh Abdul Razak itu sebelum datang ke Indonesia, itu sudah banyak penggemarnya di Indonesia, orang-orang awam. Begitu datang ke Indonesia, Masya Allah yang hadir di mana-mana, di Lombok tuh lautan manusia. Orang udah cinta kepada beliau dengan sikap lembut itu. Itu hikmah, contoh hikmah dalam berdakwah. Ya, jadi contoh yang lembut itu jauh lebih bermanfaat daripada yang garang, yang keras, yang seakan tahu segalanya, yang merendahkan yang lainnya. Bahkan ini sebaiknya jangan ngaji dengan ustadz yang begitu, akan membekas nanti di hati kita ya.
sikap arogansi dai ya, sebagian dai, saya nggak menuduh siapa-siapa, tapi hati-hati. Kalau antum melihat garangnya ustadz yang gampang merendahkan yang lain, meremehkan yang lain, menganggap dia tahu segalanya, hati-hati, jangan ngaji dengan yang begitu. Antum murid bisa terpengaruh dan bisa jadi murid jauh lebih parah. Dan ini realita ya, kenyataan. Kita lihat kenyataan seperti itu. Jadi belajar yang benar ya, dengan ulama-ulama ahlu sunnah yang benar, para penuntut ilmu yang benar, yang mereka mengajarkan ilmu dan akhlak, nggak cuma ilmu doang, ya, nggak cuma teori-teori tanpa praktek, itu nggak ada gunanya. Ilmu, amal, akhlak itu harus dipegang betul oleh para ahlu sunnah wal jamaah. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.